Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Choco Media Films. Kali ini kita akan berbagi cerita menarik berjudul Kingdom Ashen of the North. Mengisahkan tentang gadis desa bernama Ashin. Desanya diporak-porandakan sekelompok orang bersenjata. Seluruh warga dan keluarganya dibantai. Ia pun mengerahkan segenap kemampuannya untuk balas dendam. Nggak perlu nunggu lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di tengah hutan lindung tak jauh dari desa, tampak seekor rusa memakan tanaman berbunga biru. Namun, kemudian rusa itu mati tergelepar dalam kebuangan air. Tak berselang waktu lama, tiba-tiba saja, rusa itu hidup kembali dengan wajah seram, siap menerkam mangsa seperti zombie. Rusa itu mendeteksi gerakan mangsa di semak-semak. Seketika itu pula, rusa berlari menyerang. Tapi ternyata, harimau besar menyergap rusa itu dan memakannya. Di dalam sebuah gua, Ashin tampak mengamati sebuah altar dewa. Pada altar itu, terdapat gambar dan tulisan. Tanaman ini menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Ashin tampak bingung dan segera pulang. Di sisi lain hutan Piesagun, hutan yang dilindungi dengan penjagaan ketat karena terdapat banyak gingseng liar di dalamnya. Dua orang tentara Cupajin sedang menyisir hutan. Di tengah tugasnya berpatroli, mereka menemukan tumpukan mayat manusia, korban pembantaian dengan kondisi sangat mengenaskan. Setelah mendapat laporan dari tentaranya, komandan tentara Cupajin segera menuju TKP untuk melakukan investigasi. Dari simbol yang ada di punggung tangan semua korban, mereka adalah orang-orang suku Jurchen dari Pajewi. Komandan menemukan barang bukti yang mengarah pada seorang pelaku. Ia pun segera pergi ke desa perbatasan. Ashin berasal dari suku Jurchen yang terbuang. Ia bersama keluarganya tinggal di perbatasan wilayah Joseon. Setibanya Ashin di rumah, ia dimarahi ayahnya karena bermain terlalu jauh. Ayahnya berkali-kali melarangnya pergi ke hutan Piesagun. Namun, Ashin pun berkali-kali pula melanggarnya. Ashin tidak pernah bermaksud membantah perintah ayahnya. Ia pergi ke hutan Piesagun yang terlarang itu, hanya ingin mencari obat untuk ibunya yang telah lama terbaring sakit. Ia menceritakan pada ayahnya tentang pengalamannya di hutan. Ia berusaha menemukan gingseng liar untuk menyembuhkan ibunya. Ia pun menemukan tanaman yang dapat menghidupkan orang mati. Namun ayahnya tidak percaya dan tetap melarangnya ke hutan. Sesaat kemudian, komandan tentara Cupajin tiba di desa. Ayah Ashin segera menemui sang komandan. Ia mendapat perintah menyebar rumor ke desa seberang. Harimau buas memaksa orang-orang Jurchen Pajewi di hutan. Komandan kembali ke kamp militer di Joseon. Ia tak ingin kejadian sebenarnya diketahui suku Jurchen Pajewi. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan barang bukti. Semua korban dibawa ke kamp dan dibakar hingga menjadi abu. Segera sang komandan menemui komisaris militernya. Indikasi mengarah padanya sebagai pelaku pembantaian itu. Komandan memberi peringatan padanya untuk tidak bertindak gegabah. Di malam itu, Ashin berbincang dengan ayahnya yang sedang berkemas, bersiap menuju desa suku Jurchen, sebelah utara sungai Amnok. Ashin mengantar ayahnya hingga ke pinggir sungai. Ayahnya pun berlayar dengan perahu kecilnya. Di pagi hari yang cerah, Ashin merawat ibunya yang kondisinya kian memburuk. Ia meminta adiknya menjaga ibunya hingga ia kembali. Ashin pun segera pergi ke hutan terlarang, mengambil tanaman berbunga biru itu, berharap ibunya segera dapat disembuhkan. Di sisi lain hutan terlarang, sang komandan memimpin pasukan elitnya memburu harimau. Masyarakat pun diikut sertakan dalam perburuan itu. Beberapa orang dari suku Jurchen menyelinap dalam rombongan. Mereka membuat suara-suara bising untuk memancing harimau. Tapi tiba-tiba saja, auman harimau terdengar sangat jelas. Mereka pun berlari berhamburan ketika harimau itu menyerang. Beberapa orang pun menjadi korban keganasannya. Sang komandan memerintahkan masyarakat untuk mundur. Pasukan elit pun terus mengejar harimau itu hingga padang terbuka. Terjadi kontak perseteruan hebat di sana.
Suku Jurchen dan komandan serta pasukan elit menyerang harimau itu. Saat harimau itu telah tewas, perutnya dibuka dengan sebilah pisau oleh salah satu orang Jurchen. Ternyata, tidak didapatkan bangkai apapun dalam perutnya. Harimau itu telah lama mati dan menjadi zombie. Saudara-saudaranya dari suku Jurchen itu tewas di Joseon. Ia pun berjanji untuk menuntut balas pada pelaku sebenarnya. Ashin pun bergegas pulang. Dalam perjalanan, ia berjumpa seorang suku Jurchen yang tewas dipanah. Dari kejauhan, ia melihat pemukiman desanya terbakar. Ashin pun terus berlari menghampirinya. Desanya porak-poranda dan rumah-rumah pun habis terbakar. Seluruh warga tewas dan sebagian jasad tergantung di gerbang. Ashin sangat terpukul menyaksikan tragedi itu. Ia menangis dan meratap sepanjang malam. Musim dingin pun tiba. Setelah menguburkan jasad-jasad korban pembantaian itu, Ashin menyeberangi sungai Amnok menuju ke militer Joseon. Ia meminta sang komandan Chupajin untuk membalaskan dendam ayahnya. Apapun permintaan komandan sebagai upah akan ia laksanakan. Ashin tinggal di camp militer Joseon. Ia tidur di sebuah kandang bersama babi dan hewan lainnya. Ia diberi tugas memberi makan ternak dan mencuci pakaian para tentara. Dan tugas utamanya adalah menjadi seorang mata-mata. Setiap hari Ashin melakukan tugasnya di camp. Ia pun pergi ke hutan untuk melatih kemampuan memanahnya. Waktu terus berlalu, ia pun tumbuh dewasa semakin tangguh. Kemampuan memanahnya pun semakin hebat. Di malam yang cerah, rembulan bersinar terang. Ashin menyeberangi sungai menuju camp suku Jurchen dengan perahu. Ia menyerahkan hasil tugasnya sebagai mata-mata pada komandan. Malam berikutnya pun ia kembali ditugaskan. Namun, laporannya harus lebih terperinci lagi. Ashin bergegas menuju markas besar militer Pajeowi, mengamati pergerakan suku Jurchen lebih dekat. Saat semua pasukan keluar dari camp, Ashin bergegas lari menuju camp mengamati dari dalam. Ia segera bersembunyi dalam kandang saat petugas jaga melintas. Namun, petugas itu justru masuk ke dalam. Di dalam kandang itu, petugas memberi makanan seorang tawanan. Ashin terkejut melihat tawanan itu. Ternyata, ayahnya masih hidup sebagai tawanan. Ashin pun menangis melihat kondisi ayahnya yang memprihatinkan. Kedua kaki dan tangannya buntung serta lehernya dirantai. Ayahnya pun dianggap sebagai pengkhianat sukunya sendiri. Bertahun-tahun hidup dalam siksaan penuh derita. Ayahnya bahagia bertemu dengan anaknya. Ayahnya memohon pada anaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan berat hati, Ashin pun mengabulkannya. Setelah menguburkan ayahnya tercinta, Ashin pun membakar dan meninggalkan markas Pajewi itu. Setibanya Ashin di gerbang camp militer Joseon, ia berpapasan dengan komandan beserta pasukannya menuju medan tempur. Saat ia melihat anak panah yang dibawa sang komandan, ia teringat akan mayat suku Jurchen yang mati di hutan. Mati dengan anak panah yang sama. Ashin menemukan fakta baru yang membuatnya sangat penasaran. Diam-diam, ia menyelinap ke ruang sang komandan. Saat ia membaca catatan harian sang komandan, ia pun sangat terkejut tak percaya. Ternyata sang komandanlah yang telah mengorbankan ayahnya. Langkahnya gontai. Ashin masih tak percaya dengan realita yang terjadi. Ashin yang cerdas, mengatur strategi. Ia membunuh beberapa orang penjaga dan mengubahnya menjadi zombie. Seluruh tentara yang tersisa di camp pun mati. Sebagian besarnya berubah menjadi zombie. Setelah camp terbakar dan porak-poranda, ia pun segera pergi. Ashin pulang ke kampung halamannya membawa seorang tawanan. Keluarga dan saudara-saudaranya telah lama menanti. Ia memberikan tawanan itu pada mereka yang kini menjadi zombie. Ashin berjanji untuk terus merawat mereka dengan baik. Di episode berikutnya, Ashin pergi ke Uiju di perbatasan Joseon. Ia menyamar sebagai tabib menghadap raja di sana. Ia menjelaskan khasiat tanaman itu padanya. Di akhir cerita, Ashin berhadapan dengan kepala suku Jurchen beserta pasukannya. Ia pun melesatkan anak panah padanya. Dan cerita pun selesai. Itulah cerita film kita hari ini. Bagaimana menurut kalian guys? Like jika kalian suka dan unlike saja jika tidak. Terima kasih telah menonton dan selamat bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.